Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Arya Rana dari kelompok 7 mata kuliah menulis ilmiah. Hari ini saya akan presentasi dengan dua rekan saya, Nahdlatul Khofifah dan Rizky Oktaviani, materi mengenai kritisi karya ilmiah. Di sini ada 4 subbab. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari kritisi karya ilmiah. Lalu yang kedua adalah tujuan penugasan mengkritisi, yang ketiga ada resensi buku, dan yang terakhir, yang keempat itu ada elemen asesmen karya ilmiah. Seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan materi yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama yaitu adalah pengertian kritisi karya ilmiah. Kritisi karya ilmiah adalah kritik yang biasa dikaji dan lebih mendalam daripada kritik sebelumnya yang dibahas. Kritisi karya ilmiah lebih mendalam menganalisis berbagai aspek dan biasa dikaji dalam rangka bertujuan untuk memberikan pengetahuan ilmiah ataupun pengoreksian terhadap adanya mungkin hal-hal yang kurang. Sifatnya kritisi karya ilmiah bisa diketahui dari kritik ilmiah itu, berbicara lebih luas atau mendalam tentang karya ilmiah itu sendiri. Yang pasti tujuan utamanya agar adanya penyempurnaan terhadap karya ilmiah yang sedang dikritisi. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah tujuan penugasan mengkritisi. Nah, tujuan penugasan mengkritisi ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai evaluasi, mendorong pembaca untuk melakukan kritik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, itu untuk menggambarkan tingkat pemahaman pembaca terhadap karya ilmiah yang dibaca. Nah, yang ketiga, untuk memberikan masukan yang bertujuan untuk perbaikan dan pengembangan karya ilmiah yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, tugas mengkritisi terhadap suatu karya ilmiah akan membuka jalan untuk penelitian selanjutnya. Sekian materi dari saya. Untuk materi resensi buku akan dilanjutkan oleh Saudari Nahdlatul Khofifah. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari teman saya. Sekarang saya akan membahas mengenai resensi buku. Jadi kata resensi itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti membicarakan atau menilai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna resensi merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau mengulas suatu buku. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa resensi adalah suatu kegiatan dalam menilai atau menimbang kembali. Jadi resensi adalah memberikan tinjauan kritis atau penilaian terhadap kualitas suatu buku. Jadi kalau misalnya meresensi itu adalah suatu aktivitas seseorang yang untuk menyampaikan gagasan secara tertulis dalam hal mengukur baik buruknya suatu buku. Jadi tujuan resensi itu tersendiri adalah tujuan resensi buku adalah membantu pembaca yang belum berkesempatan membaca buku yang diresensi. Jadi kalau misalnya pembaca belum sempat membaca suatu buku, maka bisa membaca resensi bukunya. Dan yang kedua itu mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi. Sebelum pembaca mau membaca sebuah buku, dengan melihat resensi suatu buku dan sudah mengetahui ada kelemahan dan kekurangannya, jadi bahan pertimbangan untuk pembaca membaca buku tersebut. Lalu yang ketiga itu mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang keempat mengetahui perbandingan buku-buku karya penulis yang lain yang sejenis. Jadi bisa membandingkan buku-buku karya penulis yang lain yang memang sejenis dari resensi ini. Yang kelima, bagi penulis buku, informasi sangat bermanfaat bagi kreativitasnya. Lalu ada yang namanya unsur-unsur resensi buku. Unsur-unsur resensi yang pertama yaitu ada judul resensi. Jadi judul itu merupakan bagian pemikat sebagai daya tarik pada pandangan pertama bagi pembaca.
Jadi bagian ini yang dapat mencuri hati pembaca untuk mengenal suatu buku dari judul resensi tersebut. Selain menggambarkan isi sebuah resensi secara garis besar, judul harus ditulis dengan secara menarik yang membuat pembaca ingin terus membaca hingga akhir kalimat, bahkan sampai membuktikannya dengan membeli sendiri buku tersebut. Jadi setelah melihat meresensi buku gitu, jadi akhirnya ingin membeli buku tersebut. Nah, yang kedua itu identitas buku. Nah, identitas buku itu merupakan gambaran umum yang ada dalam buku yang berisi judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan tahun cetaknya, ketebalan buku, nomor edisi buku, penerbit, harga buku, bila perlu sampai ukuran buku. Yang ketiga, intisari buku. Pada bagian ini yang dibahas adalah sinopsisnya. Saat menulisnya tidak perlu memperhatikan kronologi cerita, kamu bisa menulis sinopsis secara garis besar. Perlu merangkai sebuah sinopsis yang memancing rasa ketertarikan pembaca tanpa perlu menulis secara lengkap. Jadi dengan melihat sinopsis tersebut bisa menarik pembaca untuk membeli buku tersebut dari intisari buku. Yang keempat, biografi pengarang. Nah, biografi pengarang atau penulis biasanya ditulis secara ringkas, secara singkat di bagian akhir buku. Nah, jadi di dalamnya itu terdapat kehidupan si penulisnya, mulai dari latar belakang, keahlian, sampai karya-karyanya. Ketika sedang menulis biografi pengarang merupakan unsur yang esensial di dalam resensi karena track record citra seorang penulis yang namanya banyak dikenal akan memunculkan rasa penasaran pembaca. Misalnya, kalau ada para penulis yang memang sudah terkenal track recordnya dalam dunia menulis, maka dari resensi ini biasanya banyak yang nantinya akan tertarik untuk membeli buku tersebut. Yang kelima itu kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan dan kekurangan buku itu termasuk unsur vital yang harus ada dalam pandangan terhadap suatu buku, isi di dalamnya. Nah, kelebihan dan kekurangan ini umumnya berisi penilaian kelebihan dan kekurangan buku, berisi pendapat terhadap buku yang diulas. Bagian ini pula yang dilihat kembali secara seksama oleh pembaca untuk memastikan apakah buku tersebut layak atau tidak, apakah sesuai dengan buku yang memang sedang dicari atau tidak. Jadi dari resensi, setelah kita melihat kelebihan dan kekurangannya, nanti kita bisa melihat apakah buku ini layak untuk dibaca atau tidak setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan ini seperti biasa ya, di bagian manapun kesimpulan ini biasanya bagian akhir. Jadi kesimpulan ini kita dalam resensi kita dapat menulis sebuah opini tentang buku tersebut. Nah, isinya bisa berupa tentang kritikan atau masukan yang ditujukan kepada penulis buku. Kita tapi tidak bisa memberikan rekomendasi kepada pembaca karena kita hanya bertugas meresensi tapi tidak merekomendasikan. Jadi dengan meresensi, jadi kita hanya untuk menunjukkan kepada pembaca apakah buku itu layak atau tidak, tapi kita tidak sepantasnya memberikan rekomendasi kepada pembaca. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resensi buku. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu elemen asesmen karya ilmiah. Asesmen ini merupakan bagian dari asesmen alternatif. Asesmen alternatif muncul sekitar tahun 1980-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, para ahli pendidikan banyak berbicara tentang berbagai kelemahan tes baku yang peranannya semakin dominan di dalam sistem persekolahan. Tes baku semakin luas dipersoalkan sebagai bagian yang terisolir dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Hal ini karena tes baku didasarkan pada prinsip-prinsip validitas, reliabilitas, keadilan, dan kemanfaatan.
seperti yang diungkapkan Granlund yang menyampaikan kritiknya terhadap tes kertas dan pensil yang hanya mampu mengukur perubahan-perubahan kognisi peserta didik. Sementara itu, perilaku berpikir, kebiasaan, sikap sosial, apresiasi jarang digunakan, bahkan tidak pernah tersentuh oleh penilaian. Untuk itu, Granlund menawarkan penggunaan cara observasi sebagai alat untuk mengukur perubahan sikap, perilaku, dan keterampilan peserta didik dengan menggunakan 3 bentuk instrumen, yaitu yang pertama ada anecdotal record, rating scale, dan checklist. Sementara itu, Wharton menawarkan kuesioner, interview, dan observasi sebagai alat pengukur rating scale. Sementara W. James Popham mengangkat instrumen skala sikap Likert dan semantik differential sebagai instrumen untuk mengukur perubahan-perubahan afektif. Oleh karena itu, menurut Asmawi Zainul, jika kita membaca artikel dan buku-buku baik tentang pengukuran psikologi maupun tentang pengukuran pendidikan yang diterbitkan tahun 1980-an, pada umumnya mencantumkan 2 aspek yang dianggap penting, yaitu bagian pertama, hubungan antara pengukuran atau tes dengan kurikulum dan proses pembelajaran. Dan bagian kedua, ada hal yang berkenaan dengan tes kinerja. Penjelasan sebelumnya menyeratkan bahwa pada dasarnya asesmen kinerja yang merupakan bagian dari asesmen alternatif adalah suatu asesmen yang mengharuskan peserta didik mempertunjukkan kinerja bukan menjawab atau memilih jawaban dari alternatif jawaban yang disediakan. Seperti yang diungkapkan oleh Ayrasin tahun 1994 bahwa asesmen kinerja adalah penilaian yang mampu membuat peserta didik memberikan suatu jawaban atau suatu hasil dengan mendemonstrasikan atau mempertunjukkan segala pengetahuan dan keterampilan atau kinerjanya. Dengan perkataan lain, asesmen kinerja memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berbagai tugas untuk memperlihatkan kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas atau kegiatan yang harus dikerjakan. Misalnya, dalam pembelajaran, sejarah asesmen kinerja dapat digunakan apabila peserta didik diminta untuk menceritakan peristiwa sejarah tertentu dengan kalimat sendiri, atau dapat pula peserta didik diminta untuk memecahkan masalah suatu kasus dalam pembelajaran sejarah, atau dapat pula peserta didik mendemonstrasikan suatu drama sejarah atau bermain peran mengenai tokoh-tokoh sejarah, atau dapat pula peserta didik diberi tugas membuat peta sejarah, peta konsep, film pendek tentang peristiwa sejarah, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.